Suatu malam ia tak tahan lagi sambil berusaha menutupi telinga dan menyembunyikan tubuhnya. Ia berteriak, "Hentikan! Hentikan! Aku tak ingin mendengarnya lagi. Aku ingin mati." Kita adalah manusia yang bercerita. Izinkan saya bercerita mengenai sebuah hikayat Si Buru Pareme yang akan saya bawakan dalam bentuk semacam dialog. Di sana mau menjanjang batu duhon dalam ritual wapung asa holan hatana dengan nauli holan pulau na dengan nauli dohuai pengen mau wapung mau lihat teman wapungku mulai jadi nabolon. Dalam salah satu mimpi, Damai bertanya sambil mencelupkan kaki ke dalam air. Ia dan Si Buru Pareme sedang duduk dengan kaki terjuntai di atas batu karang di tepi Danau Toba. Karena aku pun sepertimu, seorang perempuan bernasib pahit selalu mendatangi mimpi-mimpiku. Kenapa? Kau selalu membuatku menangis. Padahal di saat terang, aku bisa menelan tangisku dan berjalan dengan kepala tegak. Kenapa kau menangis? Tanya Si Buru Pareme sambil menatap Damai dengan matanya yang kelam. Pertanyaan aneh. Tentu saja harus kutelan tangis.
Aku lemah. Aku tak ingin kalah melawan kepedihan. Kalau aku kalah, siapa yang membesarkan Binsar? Siapa yang mendidiknya menjadi laki-laki yang tangguh dan bertanggung jawab saat dia dewasa? Tidak seperti bapaknya. Dami bertanya dengan dada terbakar. Ia terengah-engah saat mengatakan apa yang ada di hatinya. Si Boru Pareme tertawa. Suara tawanya seperti cericit burung sawah. Lalu kau kira kau bisa mengalahkan kepedihan dengan menelan tangismu? Tak sadarkah kau bahwa kepedihan selamanya mengangkangimu? Saat kau terlahir, darah ibumu tercurah menyiram tanah. Maut dan hidup berjalan berdampingan. Saat kau hakil balik, darahmu tercurah ke tanah baru untuk mempersiapkan jalan bagi para laki-laki memperkenalkanmu pada dunia. Sampai tubuhmu kembali ke tanah, darahmu terus tercurah, baik sebagai asin peluh dan air mata di ladang kehidupan, maupun manis air susu bagi si gelengmu. Kenapa kau begitu payah? Biarlah darah terus tercurah. Saat si Binsar besar nanti, dia yang akan membelaku. Kembali terdengar cericit burung sawah dari belahan bibir tipis si Boru Pareme. Ya, aku pun sepertimu, Boru. Aku pun sepertimu saat aku membesarkan si Lotu. Kukira hidupku berubah manis saat si Lotu dewasa. Kukira ia adalah batu karang tempatku bersandar dan melindungiku dari badai. Tapi ternyata hidup memang benar-benar perempuan. Apa maksudmu? Kenapa kau bilang hidup adalah perempuan? Lalu siapa laki-laki? Dami bertanya dengan bingung. Si Boru Pareme menyibakkan helai panjang rambutnya yang menutupi senyum yang terpahat di wajahnya seperti kayu. Laki-laki adalah anak manusia yang sesungguhnya. Hidup berpihak padanya dan selamanya berusaha membahagiakan hatinya. Lalu kita perempuan, kita perempuan, kita adalah bayang-bayang pohon tusam di hutan Sabulan yang segera hilang di waktu malam. Kita adalah desau angin yang menggoyangkan setiap bulu pada rumpun bambu, namun tak terlihat. Kita adalah deru ombak yang menggiring ikan masuk ke jaring, mengantarkan solu nelayan ke tengah Danau Toba, lalu kembali ke pantai. Kemudian kita pecah berbuih di atas pasir. Kita adalah apa? Kita adalah apa? Kenapa kau berhenti? Kita adalah apa? Si Boru Pareme tidak lagi melanjutkan. Ia menengadahkan kepala dan mulai melantunkan ratapan kepedihan. Maka dimulailah malam-malam penuh andung-andung si Boru Pareme. Mimpi-mimpinya membuat Dami selalu terbangun bersimbah keringat dan air mata. Ia berusaha memutar musik klasik agar Binsar anaknya tidak terbangun oleh isak tangisnya. Ia berharap musik itu bisa menenggelamkan ratapan kepedihan perempuan berwajah kayu dalam mimpinya. Tapi tidak. Malam ini, esok malam
Ia tak tahan lagi sambil berusaha menutupi telinga dan menyembunyikan tubuhnya. Ia berteriak, hentikan, hentikan, aku tak ingin mendengarnya lagi, aku ingin mati. Si Boru Pareme menoleh dengan kepalanya yang kusut basah. Rambut panjangnya tergerai lembab oleh air mata. Matanya sembab oleh tangisan berkepanjangan. Kenapa kau ingin mati? Bukankah katamu kau perempuan kuat yang takkan kalah melawan kepedihan? Maka meledaklah tangisnya. Damai meraung-raung seperti anak kecil. Ia bergulingan di tanah hingga wajah dan rambutnya berlumuran debu. Karena aku hanya ingin hidup menimangku, memangkuku, membelaiku. Aku hanya ingin hidup mencintaiku sekali, sekali saja, sekali. Jemari tangan si Boru Pareme seperti es menyentuh kepalanya. Terasa ada aliran kesejukan menyusup ke kulit kepalanya, masuk ke pembuluh darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Bersama dengan aliran kesejukan itu, Damai melihat kisah kehidupan si Boru Pareme saat si Lotung telah dewasa. Aliran kesejukan itu semakin menusuk dan berubah menjadi kedekuan tajam yang hujam darahnya. Ia terpaku melihat kepedihan yang memasuki matanya, jiwanya, hatinya, otaknya. Karena ia melihat pengorbanan si Boru Pareme demi membahagiakan anaknya, menutupi aib suaminya. Kini ia paham pengorbanan seperti itu membuat mati adalah kelegaan bagi perempuan seperti dirinya dan si Boru Pareme. Kini kau tahu, Boru, hidup selamanya berpihak pada anak manusia, dan bahwa kita perempuan adalah pemanggul tanduk yang berisi kepedihan dunia, termasuk kepedihan kita sendiri. Damai termalu, perempuan pemanggul kepedihan, selamanya mencurahkan darah, minta mati terlalu mudah. Yang menghela napas dan menatap perempuan berwajah kayu dengan rambut panjang yang melayang-layang di sekeliling kepalanya. Yang aku tahu, bila di pagi hari aku terbangun, itu artinya hidup masih memberikan aku kesempatan satu kali lagi untuk memanggil tandukku seberat apapun. Di malam hari, saat kelopak mataku pejamkan, biarlah hidup yang memutuskan apakah ia mengizinkanku tidur panjang atau hanya istirahat senyum. Biarlah. Damai, perempuan yang dicintai hidup itu menyeka pipinya. Kapan kau menyadarinya, Nanda? Si Boru Pareme tersenyum dan menatap Damai dengan matanya. Pada malam ke-1000, setelah 1000 kali bermimpi, akhirnya aku paham, Boru. Damai merasakan kedamaian yang melindungi hatinya. Dipeluknya si Boru Pareme dan dipejamkannya mata. Dan ditanyanya, siapa perempuan yang mendatangi 1000 mimpimu, Nanda? Yang mendengar jawaban, perempuan itu adalah Damai. Tak pernah tahu siapa perempuan yang mendatangi 1000 mimpi si Boru Pareme. Karena saat itu ia tiba-tiba terbangun, ditolekannya kepala ke arah jam dinding. Pukul 2 dini hari. Tapi kali ini tak menangis lagi. Ia terbangun dengan rasa damai di hatinya. Dinikmatinya rasa damai yang kini akhirnya mendatanginya. Ia tahu kini sebagai perempuan, ia adalah pemanggul tanduk kepedihan dunia. Tapi damai ini akan memuatkannya. Damai yang
seperti namanya, Dameria. Seribu mimpi si Boru Pareme, Marina Novianti Tampu Burung.